Pernah nggak sih lihat laporan keuangan yang tebalnya kayak bantal, terus bingung mau mulai baca dari mana? Nah, tenang aja. Hari ini kita akan bedah bareng-bareng, seolah-olah kita ini detektif keuangan. Dan kasus kita kali ini adalah PT Triputra Agro Persada, atau gampangnya TAPG. Yuk, kita cari tahu, ada cerita apa sih di balik semua angka ini? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Terus, kita intip dapur keuangannya buat lihat untungnya seberapa besar. Lanjut, kita lakukan medical check-up finansialnya, lacak aliran duitnya, sampai akhirnya kita coba takar kira-kira berapa sih harga wajarnya. Udah siap? Langsung kita mulai aja ya. Langkah pertama dari semua investigasi tentu saja adalah kenalan dulu sama subjeknya. Jadi, siapa sih sebenarnya TAPG ini? Nah, ini ibarat KTP-nya TAPG di bursa saham. Kodenya TAPG dan bisnis utamanya ada di perkebunan. Ini penting banget loh. Dari sini aja kita udah bisa nebak kalau kinerja perusahaan ini pasti ada hubungannya, erat banget malah, sama harga komoditas kayak kelapa sawit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Untung nggak sih bisnisnya? Laporan laba rugi ini nih yang bakal kasih kita jawabannya. Ayo kita lihat seberapa besar cuan yang mereka dapat. Coba lihat angka ini. Wow, total penjualan di tahun 2025 itu mencapai 11,4 triliun rupiah. Ini angka yang gede banget dan ini jadi titik awal analisis kita. Tapi, ingat ya, angka besar aja nggak cukup kalau nggak ada pertumbuhan. Nah, di sini kita bisa lihat, penjualannya itu naik cukup drastis dari tahun sebelumnya. Buat kita sebagai investor, pertumbuhan itu kayak musik yang merdu banget didengar. Ini tandanya bisnisnya lagi jalan, lagi ekspansi. Terus duit triliunan tadi datangnya dari mana? Jawabannya jelas banget, hampir semuanya dari kelapa sawit. Ini nunjukin spesialisasi yang kuat. Tapi di sisi lain, ini juga jadi catatan buat kita ya. Artinya perusahaan ini sangat bergantung pada satu komoditas utama. Tentu dong, buat dapat omset 11 triliun tadi, pasti ada biaya produksinya. Nah, setelah biaya-biaya langsung itu dipotong, sisanya segini nih. Laba kotor hampir 4,5 triliun rupiah. Ini bisa kita anggap sebagai keuntungan kasar, sebelum dikurangi biaya operasional kantor, marketing, dan lain-lain. Laba itu penting, tapi perusahaan juga harus sehat secara fundamental. Ibaratnya, sekarang waktunya kita lakukan medical check-up. Kita akan periksa neraca keuangannya buat lihat apa aja sih yang mereka punya atau aset dan berapa banyak utangnya. Nah, ini dia nih, salah satu harta karun tersembunyi yang sering dicari investor cerdik. Manajemennya sendiri bilang kalau nilai aset fisik mereka, kayak tanah dan pabrik, sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang tertulis di buku. Artinya apa? Ada potensi nilai yang belum kelihatan di permukaan. Terus, di mana nemuin info emas kayak gini? Jelas bukan di halaman depan. Adanya di catatan atas laporan keuangan. Ini bagian yang paling sering di-skip orang. Pelajaran penting nih, detail yang krusial itu seringnya ngumpet di sini. Hampir semua perusahaan gede itu pasti pakai utang biar bisa tumbuh lebih cepat, termasuk TAPG. Utang itu ibarat bensin, bisa bikin lari kenceng tapi harus dikelola dengan benar. Di laporan ini, kita bisa lihat rincian lengkap pinjaman mereka. Bank itu kan nggak ngasih pinjaman gitu aja dong. Mereka pasti pasang aturan main yang ketat, atau istilahnya covenants. Anggap aja ini adalah janji suci yang harus ditepati sama TAPG. Misalnya, mereka janji rasio utangnya nggak akan lewat dari batas tertentu. Tujuannya, ya supaya bank yakin kalau perusahaan ini tetap sehat secara finansial. Dan ini kabar baiknya, sampai akhir tahun 2025, TAPG berhasil menepati semua janjinya ke bank. Buat kita sebagai investor, ini tuh kayak lampu hijau yang penting banget. Artinya, resiko kreditnya terkendali dan hubungan mereka dengan pemberi pinjaman itu sehat. Laba di atas kertas itu satu hal, tapi cash is king. Uang tunai itu raja. Sekarang kita mau intip rekening korannya perusahaan lewat laporan arus kas. Kita mau pastikan, laba tadi beneran jadi duit yang masuk ke berangkas perusahaan atau enggak. Dan ternyata, bener, kas yang diterima dari pelanggan juga ikut tumbuh sejalan sama penjualannya. Ini krusial banget loh, artinya perusahaan ini nggak cuma jago jualan, tapi juga jago nagih. Penjualan mereka benar-benar jadi uang tunai. Oke, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin. Ada laba, aset, utang, dan arus kas. Sekarang, yuk kita coba rangkai semuanya buat cari petunjuk-petunjuk tentang nilai wajar perusahaan ini. Contoh lain nih, dari catatan soal persediaan barang. Di sini dibilang kalau stok produk mereka itu dilindungi asuransi. Dan yang lebih penting, stok itu nggak dijadikan jaminan utang. Artinya, aset ini bersih dan aman. Jadi, kalau kita rangkum, cerita dari laporan keuangan ini gimana? Pertama, penjualan tumbuh kencang. Kedua, keuntungannya solid.
Ketiga, asetnya punya potensi nilai tersembunyi. Keempat, utangnya aman terkendali. Dan kelima, yang paling penting, semua cerita bagus itu dikonfirmasi sama arus kas yang juga meningkat. Kelihatan konsisten banget kan? Nah, tugas saya sebagai mentor Anda sampai di sini, menunjukkan cara membaca peta keuangan ini, menyoroti rambu-rambu penting di sepanjang jalan. Tapi keputusan akhirnya untuk berinvestasi atau tidak, itu 100% ada di tangan Anda. Kita sudah berhasil membedah data yang disajikan, tapi seorang investor yang hebat nggak akan berhenti di sini. Pertanyaan terpenting justru bukan apa yang sudah kita jawab, tapi apa pertanyaan Anda selanjutnya tentang TAPG. Itulah yang akan memandu perjalanan investasi Anda ke depan.